Selamat siang Mas, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan mengurus kolam ini. Saya Abid Kudusaka ingin berbincang santai mengenai lika-liku usaha budidaya ikan lele menggunakan media kolam terpal ini. Boleh kita mulai, Mas? Selamat siang Mas, silakan. Mumpung jadwal pemberian pakan siang sudah selesai, apa saja yang ingin ditanyakan? Untuk mengenai alasan memilih kolam terpal, Mas. Sekarang kan banyak metode budidaya, ada kolam tanah, kolam beton, sampai bioflok. Mengapa Mas justru memilih media kolam terpal untuk ternak lele ini, Mas? Alasannya itu sebenarnya karena praktis, hemat lahan, dan biaya modal awalnya juga lebih terjangkau dibandingkan kolam beton, Mas. Kolam terpal ini juga biasanya mudah lah untuk dibuat di pekarangan rumah karena nggak terlalu membutuhkan lahan yang lebar-lebar gitu. Terus pembuatannya juga cepat, resiko ikan terserang penyakit dari tanah itu juga lebih kecil lah. Dan nanti saat panen prosesnya itu lebih mudah karena kita nggak perlu berlumpur-lumpuran kalau di lumpur tanah itu. Jadi tinggal kuras airnya aja. Itu sih Mas. Mengenai persiapan air kolam, saya dengar dalam budidaya lele hal paling krusial itu bukan mengurus ikannya, melainkan mengurus airnya. Bagaimana cara Mas menyiapkan air kolam terpal sebelum benih lele dimasukkan? Iya betul Mas, biasanya kita juga diendapin dulu airnya, jadi nggak bisa langsung dikasih. Biasanya sih ada waktu itu 5-7 hari kita fermentasi pakai probiotik biar airnya itu hijau atau kecoklatan gitulah. Terus tujuannya digituin itu biar plankton dan mikroorganisme itu terbentuk alami untuk pakan ininya sendiri. Terus airnya juga jadi matang untuk pencernaan benih lele juga menjadi bagus. Mengenai manajemen pakan dan biaya operasional, Mas, komponen biaya terbesar dalam peternakan lele biasanya ada pada pakan. Bagaimana strategi Mas dalam mengatur pemberian pakan agar ikan cepat besar tapi pengeluaran tidak membengkak? Iya Mas, pakan itu memang salah satu komponen biaya yang terbesar sih. Dia biasanya ngambil tuh sampai 60 hingga 70% dari modal. Terus strategi yang saya pakai itu biasanya pemberian pakan yang terjadwal dan menggunakan rumus 80% kenyang. Jadi nggak berlebihan karena biasanya sisa pakan yang di kolam itu bisa jadi sarang penyakit untuk bertumbuhnya amoniak. Biasanya kami itu kasih makan tuh biasanya pagi, siang, sama sore 3 kali sehari. Terus biasanya juga kami tambahin pakan alternatif biasanya seperti maggot dan sortiran sisa daging ayam yang direbus terlebih dahulu. Itu sih Mas. Mengenai masalah kanibalisme dan proses sortir, Mas, ikan lele terkenal memiliki sifat kanibalisme jika ukurannya tidak rata. Bagaimana cara Mas mengatasi masalah kanibalisme ini di kolam terpal? Iya Mas, memang lele itu kanibalisme ya, terkenal kanibal. Kuncinya itu biasanya kita melakukan persortiran setiap 2 minggu sekali. Tujuannya biar nggak kanibal itu tadi, karena lele kan ada yang dapat makan, ada yang nggak dapat makan. Nah terus lele itu kalah pas berebut makanan itu sama yang besar-besar, terus mereka juga malah kemakan gitu Mas. Kalau untuk mengenai masalah panen dan pemasaran gimana, Mas? Biasanya dari tebar benih sampai biasa dipanen dibutuhkan berapa lama, dan untuk pemasaran sendiri apakah dijual ke pasaran atau langsung ke warung tenda seperti pecel lele, Mas? Kalau mengenai masa panen dan pemasaran, biasanya dari ukuran benih 5-7 cm itu memerlukan waktu kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan. Terus kalau untuk pemasarannya sendiri biasanya kita diborong sama tengkulak. Kalau enggak, terus misalnya kan dari tengkulak itu masih ada sisa. Pertanyaan terakhir, Mas.
Bagi pemula yang baru ingin mencoba bisnis lele kolam terpal di rumah, apa pesan atau tips paling penting dari masnya? Mas, kalau mau mulai usaha lele itu jangan langsung tergiur untuk untung besar, lalu membuat banyak kolam sekaligus. Mulai aja dulu dari 1 atau 2 kolam untuk belajar mengenali karakter air, cara memberikan pakan, dan penanganan penyakit lele tersebut. Budidaya lele itu butuh ketelatenan. Kalau dasarnya sudah paham, baru silakan tambah kolamnya. Tuh. Baik Mas, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan pembelajaran trik-triknya yang Mas berikan. Terima kasih banyak Mas ya. Ya Mas, sama-sama. Terima kasih juga udah mampir di sini buat laporan di sini. Sukses terus Mas.